Belum ya. Halo para Halo wifi. para wifi, ketemu lagi. Saya Shirley. Dan saya Meliana. Kita berdua dari Wife Support System. Yes. Kali ini kita mau bicara-bicara tentang Baby blues. baby blues ya. Ini kan biasanya kan para ibu-ibu gitu kan, pasti kan akan mengalami yang namanya suatu masa di mana nanti kita akan Melahirkan. hamil dan melahirkan gitu kan. Nah, dan sebenarnya dari banyak penelitian itu kebanyakan itu para wanita tuh mengalami baby blues ini secara sadar ataupun tidak sadar sih, seperti Betul. itu. Jadi kadang itu ya kita tuh tidak merasakan, tapi orang lain yang sekitar kita yang akan merasakannya. Betul. Jadi apakah ada perubahan dari sikap kita sebagai ibu waktu menghadapi si baby gitu ya? Supaya lebih akurat nih, nah berdasarkan data dari American Pregnancy Association gitu kan, sekitar 70-80% itu mami-mami itu mengalami baby blues syndrome. Dan menurut Women's Mental Health di Ontario, Kanada, itu ditemukan bahwa kasus bunuh diri akibat baby blues syndrome ini menyumbang 5,3%, atau 51 orang dari 966 orang, atau sekitar 1 dari setiap 19 kematian pada wanita setelah melahirkan selama periode waktu 15 tahun dari tahun 94 sampai 2008. Dan menurut CNN dan Tribun News Indonesia, ditemukan kasus kematian akibat baby blues syndrome meningkat pada tahun 2020, atau ketika waktu masa pandemi corona kemarin ya, dimana kita kan juga banyak yang di rumah lockdown juga gitu kan. Dan kematian akibat baby blues syndrome di Indonesia sendiri itu terjadi pada mami-mami di 3 hari hingga 4 bulan setelah melahirkan. 3-4 bulan awal ya. Betul. Setelah bayinya dilahirkan. Ini juga agak tragis juga ya, bayangin di waktu di masa-masa ibaratnya anak kita itu butuh untuk kasih sayang orang tua, butuh dengan bonding dengan maminya gitu kan, tiba-tiba harus kehilangan ibunya gitu kan. Nah, baby blues itu apa itu sih? seperti apa sih? Nah, coba ya kita sekalian kupas sedikit ya para wifi. Semoga ini bisa membantu memberikan gambaran buat para wifi. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin tidak terlalu akurat banget atau mungkin tidak terlalu tidak terlalu ahli juga kita di bidang ini sebenarnya ya. Karena sebenarnya kita tidak mengalami itu. Ya kita mungkin mengalami Cuma sedikit tapi lah, tidak tapi parah tidak lah sampai ya parah, levelnya ya. Ya hanya sekedar kita bilang, boleh dibilang kayak anak kancil tersesat gitu mencari induk gitu ya. Padahal dulu kita juga maksudnya dibilang sudah mengerti baby blues juga enggak ya. Pokoknya ya tiba-tiba aja jadi mama, terus kita menjalani kehidupan sebagai ibu gitu loh. Nah jadi para wifi, baby blues itu adalah suatu kondisi emosional yang sering terjadi pada seorang ibu yang setelah melahirkan gitu kan. Nah biasanya kondisi itu dipicu oleh berbagai hal sih yang terjadi setelah kita lahiran. Nah tapi seringkali itu nanti kayak kita ngomong itu kondisinya itu kayak ciri-cirinya lebih ke arah emosionalnya sih yang keganggu gitu loh. Nah mungkin Shirley bisa kasih info sedikit kayak soal ciri-ciri baby blues itu seperti apa aja sih kira-kira? Ciri-ciri baby blues tuh gini ya, tiba-tiba ada perubahan ini ya, emosi, Suasana hati ya? Suasana hati. Jadi mungkin kan yang dulu kita tuh tidak ngurus anak, tiba-tiba ngurus anak, terus ada jam waktu tidur yang berubah gitu. Jadi bisa Gampang marah. gampang emosian, gampang marah, gampang emosian. Tiba-tiba diomongin sesuatu terus kita tersinggung, gampang tersinggung. tersulut gitu. lah Iya, intinya. tersulut. Langsung nyolot gitu ya. Iya, tiba-tiba langsung nyolot aja, mertua ngomong apa kita nyolot kayak gitu. Betul. Merasa apalagi kalau misalnya mulai dikritik ya, Betul. misalkan sesuatu yang dikritik itu Biasanya umumnya anak pertama sih nih, karena kan benar-benar life changing nggak punya moment. pengalaman juga kita Betul. ya, maksudnya ya. Jadi Sementara amal mertua betul. bisa dia ngomongin, terus kita ngerasa itu benar apa salah kan kurang jelas juga ya, Paling kurang gampang tahu. aja dari gendongan ya. Ya, gendongannya Kita harus gendong gini. aja, aku masih nangis gitu kan ya. Digendong Sementara mertua langsung oke, langsung diem, langsung enak tidur. banget gitu ya. Gitu ya, lucu ya. Kadang-kadang tuh gitulah. Nah, terus juga gampang merasa cemas ya biasanya ya, kayak gelisah gitu ya, bingung gitu ya, panik. Ya itu panik iya, karena kan maksudnya pengen sesuatu tuh pengen sebagus mungkin, sebaik mungkin untuk anak, tapi kok kita masih kurang bisa ya, apakah kurang ini, kurang itu gitu loh. Iya betul. Terus aku ini pernah juga tiba-tiba rasanya pengen nangis aja, suasana hati sedih tuh ya. sedih aja. Entah itu karena
perubahan badan atau apa gimana. Pokoknya nggak ada alasan, tiba-tiba sedih Melo. tiba-tiba sedih aja pengen nangis gitu. Mungkin kayak ngerasa kesepian gitu ya. Terus juga ini sih biasanya kadang juga insomnia, susah tidur gitu kan, kayak banyak pikiran, tapi yang dipikirin apa juga nggak jelas gitu kan. Terus habis itu juga kadang tuh juga ada perasaan kayak merasa kita ini kok ibu yang nggak baik, nggak kompeten. Nah jadi kayak ngerasa kok gimana ya ini kok masih nangis bayinya gitu kan, ini atau gimana ya, ini biasanya ya? tuh mungkin kalau kayak bayi-bayi yang mungkin maaf sebelumnya lahir sebelum waktunya sehingga berat badan kurang, jadi gimana caranya berat badan supaya cepat naik kayak gitu kan, kita kurang tuh, gimana caranya kurang bisa menaikkan berat badan anak atau gimana, akhirnya jadi baby blues juga, bisa juga gitu. Atau mungkin yang untuk teman-teman yang mungkin mengalami yang mungkin anaknya ada yang mungkin lahir dengan kondisi yang prematur atau yang mungkin ada cacat bawaan misalnya kayak gitu, tuh pasti kan akan menambah beban emosional dan stress level kita juga ya otomatis ya, karena kan yang kita bilang normal aja kita udah stres gitu ya, udah bingung, panik gitu kan, apa kalau kita ada kondisi tertentu yang butuh lebih perhatian ibaratnya kayak gitu. Nah jadi tapi di sini tuh ada perbedaan sih. Konon nih katanya ada yang ngomong kan baby blues nih, tapi juga ada kita ngomong itu depresi postpartum. Nah itu mungkin aku termasuk yang depresi postpartum. Nah jadi ini ada sedikit perbedaan para wifi. Ini kita juga habis kulik-kulik sih, kita lihat jurnal-jurnal, kita coba pelajarin lebih detail juga kan buat info buat para wifi. Nah bedanya apa? Yang pertama tuh lebih ke arah durasi. Nah, jadi kalau untuk baby blues itu biasa terjadi itu di kondisi 0-14 hari. Itu kita yang ngerasa melo-melonya kayak gitu. Nah, tapi setelah itu tuh akan pelan-pelan akan berangsur membaik biasanya. Akan mulai udah mulai penyesuaian nih, adaptasi ya, udah ngerti kan. Jadi udah mulai oke, begini. Terutama kalau ini nangisnya karena lapar misalnya, mau minum susu. Kalau ini nangisnya karena pampersnya basah. Atau kita bisa lihat dulu, kok nangis kenapa? Coba cek pampers, coba cek nanti lama-lama akan mulutnya, tahu ya. Oh berarti kalau nangis kayak gini tuh ada pampersnya, ada perutnya gitu. Oh ini perutnya sakit, belum disendawa gitu. Iya. Nah memang gini sih para wifi, kita memang karena bayi itu barusan lahir dan dia tidak memiliki alat komunikasi lainnya selain hanya dengan menangis. Jadi semua yang dia rasakan itu ya dia akan menangis, entah dia kedinginan, entah dia itu kepanasan, entah dia perutnya nggak enak, entah dia itu mau sendawa, entah dia itu sedih, entah dia itu marah, kelaparan gitu kan. Iya, betul. Ya semua kan nangis gitu loh. Tapi nangisnya tuh juga ada cirinya. Betul. Nah, cuma mamanya akan mengerti sih, lebih mengerti kan. Ya, pokoknya orang yang sering bersama dia ya, meskipun mertua juga bisa bonding mengerti gitu kan. Bonding. Jadi nanti untuk para wifi nanti kita akan kasih sedikit tips-tips ya untuk mengetahui itu seperti apa gitu kan. Nah, tapi bedanya pasti itu durasi. Jadi kalau untuk yang baby blues itu hanya paling 14 harian terus akan membaik, betul. Tapi kalau depresi postpartum itu dia akan berlarut-larut, bisa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bisa bertahun-tahun juga para wifi. Nah, jadi kalau para wifi sudah masuk di kondisi yang berbulan-bulan kok masih suasana hatinya masih galau, cemas, sedih berlebihan, nah itu mungkin harus sedikit warning ya, harus sedikit cepat-cepat baca literasi atau mungkin cari komunitas yang bisa membangun, atau mungkin cari dukungan dari pasangan dan teman-teman dan mungkin orang tua ataupun tenaga ahli juga mungkin bahkan ya seperti itu. Nah jadi itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua yaitu perubahan ini ya, tingkat levelnya, level untuk kayak keparahan. Jadi kalau untuk teman-teman yang mengalami baby blues itu biasanya tingkat, kita kalau ngomong tingkat kecemasan ya, misalkan 1 sampai skalanya 10 ya itu skalanya mungkin di 2 apa 3 gitu loh teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang sampai cemas itu berlebihan banget nih, sampai 10 sampai mungkin 11 gitu ya, itu berarti termasuk dalam kategori yang depresi udahan. Nah atau mungkin kayak yang tingkat ininya sih, stress levelnya nih. Nah stress levelnya kalau yang masih low itu masih masuk dalam kondisi yang baby blues gitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu berarti masuk dalam kategori yang depresi gitu. Dan kira-kira nih ya, kalau misalkan tiba-tiba ibunya membunuh anaknya kayak gitu ya, itu sudah depresi banget. Bisa jadi karena depresi sebenarnya. Jadi kan sebenarnya banyak banget ya persoalan yang terjadi ya para wifi ya. Maksudnya gini sih,
kadang kita kan gampang ngejudge orang ya mungkin ya, kayak ngerasa kok bisa ya dia tuh ibu bunuh anaknya sendiri ya. Tapi kita kan nggak tahu behind the scene-nya ada masalah apa. Apakah mungkin misalkan kayak anak itu hasil dari hubungan yang diinginkan mungkin, atau mungkin ada faktor ekonomi, atau mungkin melahirkan sendirian terus dia merasa terlalu berat kayak tadi depresi, nggak ada yang bantuin, suaminya mungkin posisinya jauh, dia nggak ada yang nolong apa semua, akhirnya dia depresi, dia merasa nggak sanggup gitu kan, jalan terbaik kayaknya udah sama-sama nggak ada mungkin, atau dia merasa akhirnya ini kamu yang bikin jadi semuanya dapat semua. Karena jujur ya, nggak sampai harus kita bilang melahirkan. Banyak sekarang pemikiran orang-orang kan juga yang nggak mau punya anak juga kan, karena merasa punya anak itu ribet dan menambah beban hidup gitu kan para wifi. Nah itu juga termasuk sih sebenarnya sih. Nah, balik lagi kita ke topik soal baby blues. Kira-kira penyebabnya baby blues ini gara-gara apa nih, Li? Pernah? Yang aku tahu sih dari literasi itu ya pasti karena perubahan hormon. Betul. Jadi perubahan hormon kita waktu hamil itu kan estrogen dan progesteronnya kita kan naik tinggi gitu kan. Nah ini tiba-tiba kan drop, kelenjarnya kita tuh udah tidak memproduksi itu gitu, jadi drop turun. Nah di situ bisa terjadi itu perubahan emosi. Betul. Itu. Nah jadi terutama ya para wifi ya, mungkin juga kita kenapa disebut makhluk yang baper gitu kan, makhluk yang emosional kalau para cewek gitu kan. Kalau cowok kan katanya main logika, kalau cewek kan mainnya emosi, perasaan gitu kan. Nah karena sebenarnya kita tuh banyak banget terpengaruh sama yang namanya hormon nih para wifi. Nah jadi hormon kehamilan sama hormon setelah kehamilan itu juga kan berpengaruh. Nah termasuk kita bilang anak pertama, anak kedua itu juga berbeda loh hormonnya loh. Benar. Nah hormon tadi itu nggak akan mengaruh cuma ke masalah kayak soal emosional, psikisnya kita, bahkan sampai ke metabolisme itu juga akan berpengaruh juga para wifi gitu. Sehingga berat badan biasanya nyantol, susah naik, stress level tinggi dan kawan-kawan seperti itu. Jadi yang pertama tadi karena perubahan hormon tadi selain menyebabkan stress level tinggi juga menyebabkan juga badan itu jadi gampang capek. Betul, gampang capek, gampang lelah. Betul. Lesu. Terus susah tidur kayak gitu kan karena banyak pikiran seperti itu. Nah, terus juga ada lagi karena kayak tadi saya bilang ya perubahan fisik ya. Perubahan fisik tuh benar-benar ngefek banget. Dimana kan badan kita dulu oke banget waktu sebelum hamil. Hamilnya sih seneng ya, makan terus ya. Tapi habis itu melarnya itu nggak bisa balik gitu loh. Soalnya kan ya tergantung ya para wifi ya. Biasanya tergantung dari kondisi fisiologi masing-masing. Ya. Pas hamilnya kalau memang dia cuma besarnya di perut aja. Betul. Setelah lahiran juga naik 5 kilo misalkan ya. Di perut aja, tapi kan yang lain-lainnya kayak tangan, kaki dia nggak gendut gitu, nggak ada masalah sih ya. Kalau kayak kita kan benar, perubahan fisik itu benar-benar semua kita tuh rata gitu loh. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh yang biasanya bisa baby blues ya, karena ngefek gitu loh. Benar. Badan kita nggak bagus, apakah dilihat suami pantas kayak gitu kan ya. Kita merasa mungkin kurang kalau menarik orangnya nggak menarik gitu kayak kebo gitu lemak di mana-mana gitu. Betul. Disembunyiin belum bisa. Kita ngomong nanti kondisi perut yang misalkan menggelambir atau kayak tangan-tangan dia menggelambir, paha-paha menggelambir karena kan otomatis kan karena naiknya udah terlalu banyak gitu kan, tiba-tiba menyusut gitu kan. Nah tapi biasanya perutnya aja hilang gitu loh. Yang bagian tangan dan lain-lain itu kan nggak hilang. Betul. Tapi kadang juga bentuk perut kadang juga nggak bagus loh, nggak bisa balik kan. Kadang juga ada orang yang stretch marknya banyak parah gitu kan. Ada juga kadang sampai lipet-lipet juga gitu kan, tergantung jenis kulitnya kita sama kenaikan itu kita tuh sebetulnya gini, bedanya tuh cuma karena dia biasanya kalau anak pertama masih bisa ditolong. Aku anak pertama masih bagus gitu, anak kedua ya lumayan lah, udah mulai kurang gitu. Bener. Katanya kalau anak ketiga, anak keempat kulitnya tuh kayak udah nggak bisa dibalikin lagi gitu. Karena elastisitas juga berkurang. Betul, pastinya. karena kan kedua ininya kurang, apa sih namanya, hormon apa ya? Sorry. untuk kayak kulit ya kita bilang Iya, ya. betul. Sama juga yang pasti kita bilang aging ya para wifi ya. Aging tidak bisa kita hindarin para wifi. Semakin bertambah usia, kemampuan buat regenerasi sel juga akan semakin menurun. Kolagennya itu yang berkurang. Jadi untuk ngatur elastisitas kulitnya kita itu nggak bisa balik gitu loh intinya. Nah itu nanti kita akan bahas di sisi berikutnya untuk bagaimana treatment sebelum dan sesudah melahirkan mungkin ya untuk membantu para wifi untuk menjaga kondisi bentuk badannya para wifi gitu kan. Nah tapi yang tadi pasti itu kita dari betul masalah bentuk badan gitu kan, kita nggak pede dengan diri kita sendiri.
Terus juga termasuk kadang rambut rontok, Rambut rontok, betul. Jadi pipi tembem gitu ya. tiba-tiba lesung atau tembem gitu. Mata panda mungkin tuh yang sering kita begadang malam-malam betul, gitu betul. kan. Itu udah momok tuh mata panda. Nah, termasuk juga kita bilang rasa sakit. Jadi rasa sakit ini karena mungkin misalnya bekas habis jahitan, sesar atau ataupun jahitan yang di di bawah gitu kan ya. Kan pasti bikin kita nggak nyaman, dia duduk nggak nyaman, tiduran juga nggak nyaman, mau berbalik, mau mengasih juga nggak enak gitu kan, jalan juga agak susah. Atau bisa juga ini waktu menyusui tiba-tiba puting lecet. Betul. Nah, itu kadang lecet juga pengaruh sih para wifi, karena bentuknya putingnya kita tuh juga pengaruh ke, biasanya dua yang pengaruh sih, satu itu dari bentuk puting, yang kedua tuh emang dari kemampuan anaknya untuk menghisap asinya. Itu juga kalau salah sama nggak betul itu dia kan bikin malah lecet. Nah, otomatis ketika bayangin ya kita tuh udah capek, kita merasa kewajiban harus mengasihi, ternyata asinya nggak keluar, udah asinya mungkin nggak keluar, atau mungkin anaknya nyusu kurang misalnya ya, ternyata lecet gitu juga kan. Nah, itu tekanan batin sih para wifi. Nah, itu yang nggak dirasain sama suami, betul. Jadi buat para pejuang asi itu top luar banget biasa, sih. top ya. Mungkin next kita bisa bahas asi-asi ya. Soal asi-asi ya. Jadi itu juga bisa pengaruh juga rasa sakit tadi, dan maupun juga kita mau perubahan di organ reproduksi ini. Nah, otomatis kan ada perubahan pasti. Benar, yang pasti kan kenceng, ya, nyokot, yang sekarang katanya kan komplainnya kan seperti itu. Katanya membesar mungkin ya, jadi melebar gitu ya. Bayangin yang dulunya nggak pernah keluar kepala, tiba-tiba keluar kepala bayi. Nah, itu juga mungkin berpengaruh juga gitu kan, dan membuat kita juga merasa tidak pede gitu kan. Nah, takut juga, pastinya ada ketakutan-ketakutan seperti itu terhadap nanti suami mungkin ya, gimana nanti bisa masih tetap menyenangkan atau tidak, seperti itu para wifi. Nah, atau mungkin yang terakhir perubahan fisik sudah, kecemasan terhadap bayi sudah. Terus kurang tidur, perubahan hormon sudah. Yang terakhir tuh karena ini sih, kita tiba-tiba hilang dari peredaran, gimana sih, dengan hidup sosial dalam dunia sendiri. Betul. Ya, cuman kita dan anak. Yang dimana kita dulu mungkin waktu hamil masih bisa jalan-jalan, kumpul-kumpul, hangout, makan gitu ya. Tiba-tiba tuh udah hilang tuh. Mereka habis datang, congrats ya, sudah melahirkan gitu, terus habis itu hilang. Kita juga udah capek mau balesin WA, mau balesin apa, mau lihat scrolling Instagram dan segala macam, kayaknya sudah nggak sanggup ya, tidur dan mungkin ya, capean ya. Betul. Atau pas lagi SMS seru-serunya tiba-tiba oe gitu kan. Iya, pokoknya tiba-tiba hilang dari sosial itu pengaruh banget sih Meli. Karena sebetulnya teman-teman kita tuh kan sebetulnya juga penyemangat kita sebetulnya. Nggak ada tempat curhat ya. Maksudnya kadang kan kalau mau curhat, ya mohon maaf ya para mama-mama maupun para mertua ya. Kadang kita kan kalau curhat ke mama tuh kan bapaknya diomelin, belum tentu kalau kita malah didukung. Kadang kan diomelin gitu kan, diomelin, diceramahin. Ya, diceramahin sih, diguruin sih biasanya. Capek deh ya. Kita tuh butuhnya solusi ya. Mungkin ada teman yang punya solusi kan lebih enak ya curhatnya gitu. Karena kan kalau zamannya orang tuanya kita lahiran sama kita lahiran itu kan sudah beda banget zamannya tuh ya kan. Terus contoh paling gampangnya aja ya, misalkan aku ngomong ya, kayak waktu aku dulu lahiran Lili. Setelah sekian lama itu, aku tuh ngerasa kayak gampang boyoan. Ini anakku yang kedua, waktu itu kondisi sudah pas anak yang kedua ya, karena pertama anak kedua. Gimana mah solusinya? Nggak ada ya? Mamaku tuh ngomong, lebay banget mama sama umur segini nggak pernah boyoan tuh. Nah itu dia. Nah, pengaruh makanan nggak? Bisa jadi juga, karena kan kalau kita ngomong konsumsi zaman dulu ya, lebih bernutrisi, berkualitas lebih juga. Sama kita bilang contoh kayak obat aja ya para wifi ya, obat zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget kan. Kita ngomong dari segi kandungannya, dari segi kemampuannya juga mungkin lebih aman dulu juga mungkin. Lebih aman zaman dulu, karena kan mereka mungkin masih cari-cari bahan yang lebih natural gitu ya. Kalau sekarang lebih mostly kimia sih. Tapi juga mungkin kalau dulu orang lahiran masih sakit, sekarang kan malah jadi sama sekali nggak sakit udah. Sakit. Jadi ya plus minus, kita mulai dari sisi yang mana ya para wifi ya. Nah tapi yang pasti kita sekarang mau kasih para wifi untuk tips aja sih bagaimana cara mengatasi baby blues kalau misalkan para wifi sedang dalam kondisi yang lagi hamil ataupun sudah lahiran gitu kan. Nah yang pertama kalau sebelum lahiran dulu nih. Sebelum lahiran ya kita harus cari browsing dulu ya. Gimana caranya menjaga bayi, literasi yang berhubungan tentang juga, baby nanti supaya nanti mungkin kalau para wifi mengalami, para wifi sudah sadar, oh ternyata aku baby blues ya. Jadi aku harus take control nih. Betul, gitu. Jangan sampai over gitu loh. Benar. Terus
cari dukungan sosial juga. Jadi mungkin bisa bikin perjanjian sama suami gitu kan. Bahwa aku mau ke salon juga. Temenin aku loh ya, jaga anak-anak, kasih aku me time misalnya kayak gitu. Kalau aku capek tolong pijetin gitu kan, pengertian misalnya mama mertua aku ada ini tolong jagain dong gitu ya. Nah terus waktu kita masih hamil itu ya waktu mumpung kita masih bisa kemana-mana jalan-jalan ya kita spa dulu, merawat diri dulu. Kamu tau gak gitu sih kan. waktu aku hamil melahirkan itu ya aku suruh mertuaku suruh tinggal di rumah loh. Oh gitu ya? Nah, seminggu dia yang ngurusin mandiin anak. Itu kan setelah lahiran. Ini kita bilang kan sebelum lahiran. Oh ya sebelum lahiran, oke. Sebelum lahiran kita ngerawat diri dulu ya. Kita kepengen jalan-jalan kemana puas-puasin dulu. Pengen me time kemana, karaoke mungkin apa. Mani-pedi sih. Ya, kalau orang bilang dulu mani-pedi nggak boleh loh. Kalau zaman sekarang pokoknya membersihkan kaki ya. Kita udah nggak bisa bungkuk nih, perutnya gede gitu. Soalnya gini juga sih para wifi. Kayak kita ngomong soal mewarnai rambut, mani-pedi itu kan kita bilang ada bahan-bahan kimia yang ditaruh di badan kita. Jadi memang lebih concern sih karena kalau yang ditaruh di badan kita itu kan memang keserap sama kulitnya kita ya para wifi ya. Jadi itu pasti akan juga berdampak ke janinnya yang sedang kita kandung. Nah seperti itu. Jadi daripada emosi duluan, coba dicari tahu dulu alasan di baliknya itu apa. Soalnya ada juga yang kandungannya oke untuk baby, ada yang nggak boleh. Benar. Nah terus coba pelajarin mulai untuk pola tidur sehat seperti apa, pola makan sehat seperti apa, olahraga juga mungkin kalau hamil olahraganya ringan-ringan lah ya. Iya, senang pernafasan gitu kan. Untuk ini juga stretching supaya nggak lepas semua badannya karena kan pasti kan sering kaki bengkak gitu kan ya, udah mulai badan pegel semua, bawa perut segitu besar gitu kan para wifi. Nah seperti itu. Nah next kita akan kasih tips untuk setelah lahiran gimana. Kalau udah terlanjur nih sebelum lahiran nggak tahu, dulu kan juga nggak ada literasi seperti gimana ya dulu ya kayaknya ya. Kalau sekarang sih para wifi enak, sudah ada Instagram, TikTok, YouTube, semuanya lengkap tutorialnya kayaknya deh. Oh ya sebentar dulu. Untuk cara mengatasi baby blues setelah lahiran. Nah apa aja nih? Nah yang pertama yang pasti paling penting dan paling pegang peranan yang luar biasa adalah dukungan dari pasangan, keluarga, sama teman-teman kayak gitu. Nah ini pertama pasangan nih kita bilang pasangan ya. sih jadi, yang paling banget. Nah itu ya. Para suami tolong bertanggung jawablah kepada kita para istri ya. Setelah membuat tolong jangan digeletakkan ya. Tanggung jawab bersama. Iya. Nah terus jadi kayak ya contoh simpelnya adalah temenin paling enggak ya, terus ditungguin nanti kalau butuh-butuh apa tolong diambilin barang-barangnya misalkan kayak gitu. Saya kita lagi mandi dia bantuin pegang botol susu. Benar. Ya, itu sebetulnya kecil cuma ngefek loh. Betul. Kasih kita sedikit waktu untuk me time lah ya ibaratnya ya. Paling enggak ya kalau istri habis melahirkan tuh ya me time-nya tuh bisa bersih ya. Ada waktu untuk bebersih diri gitu ya. Benar. Atau untuk sekedar cukup istirahat gitu ya maksudnya ya. Nah sama yang penting itu adalah dukungan moral sih maksudnya ya. Jadi misalkan kita lagi pada tertekan gitu, dia ngasih semangat gitu kan. Jangan malah kok kayak gini aja nggak becus sih. Nah itu kayaknya minta sandal melayang. Seperti itu ya para suami. Jadi kalau Anda ingin supaya harmonis, tolong pahamilah kondisi istri yang sedang emosional. Paling nggak minimal 6 bulan lah ya. 6 bulan itu harus toleransi terus ya. Benar. Soalnya capek loh, karena terutama itu kalau kita bilang mengasihi itu kan kita juga keluar kalori. Belum nanti jam-jamnya kan hampir 2 jam sekali, 3 jam sekali kan. Betul. Nah itu yang jam-jam malam terutama ya para suami ya. Ya kalau Anda memang sudah kerja, ya sesekali lah waktu malam bantu jaga lah ya sesekali. Biasanya sih gitu sih ya. Gitu. Mereka bantu jaganya tuh malam jam 7 sampai jam 10, nanti jam 10 bagi tugas lagi istri lagi gitu ya. Gitu loh. Atau kalau misalkan enggak ya sebelumnya suami tidur, istrinya kan biar tidur dulu sebentar gitu kan. Nanti waktu melekan kan biasa ada gitu amunisi. sih. Iya. Aku bisa gitu. Jam 7 sampai jam 10 tidur. Betul. Terus lanjut lagi. Kalau karena sama suami sama-sama waktu itu masih kondisi kerja, ya kita jaga gantian berbarengan kayak gitu. Bisa disiasati juga dengan para wifi untuk mencoba mempelajari cara mengasihi dengan cara tidur. Sambil berbaring. Mengasihi dengan tidur itu sebenarnya nyaman banget ya. Kita bisa sambil istirahat, pejam mata. Betul. Pokoknya jangan sampai aja wifi hidungnya tiba-tiba jatuh gitu ya, ketutup babynya itu kan kasihan ya. Gitu. Atau kesedak kadang-kadang takutnya ya. Terus juga mungkin para wifi harus cari tahu jam tidur. Gimana ya? Ngatur pola lah ya. Ngatur pola tidur, betul. Jadi kalau siang ya lebih sering diajakin ketawa, main-main. Betul. Meskipun dia sebenarnya nggak paham ya. Jadi dia merasa ada surrounding gitu loh, ada orang.
kalau sedikit tips buat aku itu gini biasanya. Aku biasanya kalau siang aku sengaja tuh nyalain lampu. Nyalain lampu, buka jendela supaya Terang, anak kalau masih baby yang 1-2 hari itu masih dia kan masih matanya kan belum benar-benar bisa jelas melihat ya para wifi. Tapi semakin dia bertambah usianya, bertambah hari, bertambah bulan gitu kan, dia akan semakin jelas penglihatannya. Dengarnya juga nah, jelas. Dan dengan begitu kalau kita nyalain lampu, dia kayaknya terbiasa udah tahu nih, oh ini kondisinya adalah siang. Nah itu kita biasanya dia untuk kita bercanda, bikin dia capek lah ya di pagi dan siang hari. Ngajakin ngomong, cerita-cerita, dengerin lagu. Nah karena para wifi juga butuh banget yang namanya istirahat. Pastikan nih kalau tips dari kita sih, dari aku adalah waktu dia babynya lagi tidur, istirahat. Stop scrolling Instagram dan kawan-kawan. Betul, karena tidak akan ada habis. Waktu itu untuk istirahat secukupnya supaya itu juga pulih ya badannya ya Lia. Betul. Seperti itu. Nah tadi itu biasakan bayi itu punya pola tidur yang teratur. Jadi jamnya tidur ya biasain dia tidur. Kadang karena juga ada loh yang mungkin karena rutinitas orang tuanya, babynya juga suka begadang. Tidur jam 11, tidur jam 10. Nah itu kan juga menyusahkan kita nanti pada akhirnya. Jadi biasakan itu aja sih, dan juga para wifi tadi itu curi-curi tidur semaksimal mungkin lah ya. Supaya itu juga cepat recovery gitu. Terus lanjut, dan jangan usahakan jangan menekan diri sendiri, harus A, harus B, harus C, harus D gitu. Terlalu perfeksionis gitu ya. Itu dia. Ya. Kadang kita memang mungkin anak pertama oke lah masih bisa perfeksionis ya. Kalau anak kedua tuh itu nggak bisa, tuh agak susah karena anak yang pertama pasti minta ngajak main atau dan lain sebagainya. Jadi otomatis pasti ada beberapa poin yang akan melayang tuh dari list kita. Tapi aku juga ngerasa gitu sih, kayaknya dari anak pertama, anak kedua tuh emang kita kayaknya lebih longgar kayaknya jadinya sedikit ya. Kalau anak pertama tuh kayaknya strict banget ya, benar-benar anak pertama tuh lebih banyak belajar. Jadi duniaku dan dunia baby aja, aku banyak belajar gini. Anak kedua kan sudah misalkan kayak suhunya harus sekian gitu ya. Apa ya? Harus panasin asinya gini, harus sesuai gini. Berapa jam barusan boleh sudah nggak boleh dikasih atau basi atau enggak gitu kan. Aku dulu tuh sampai catat loh di buku. Jam segini ya aku manasin ASI gitu, jam segini tuh expired gitu. Luar biasa. Ya. Jadi aku sampai kadang-kadang bikin cup kecil gitu ya, jam 8, jam 10, jam 12 gitu. Jadi ini susu sekarang yang ini aku taruh. Gitu. I see. Lucu ya kadang-kadang. Organizer banget lo ternyata teman saya ini loh. Iya, anak pertama. Kalau anak kedua udah enggak. Kalau aku anak pertama tetap by feeling aja para wifi, sama mengandalkan kayaknya sudah rusak nih. Nah, iya, takutnya kan gitu ya. Karena waktu anak pertama tuh kan banyak yang bantu jaga, kadang suami, kadang mertua. Jadi dia kadang tuh tanya terus, aku lagi mandi ditanya ini susu jam berapa gitu. Paham nggak? Jadi otomatis kalau susu itu aku patasin jam 8 gitu ya. Jam 8 aku taruh. Jadi mami titip dulu nih anaknya, aku mau mandi, mau makan nih misalnya. Oh dia tahu itu jam 8. Berarti jam 10 expired kayak gitu. Nanti kita akan bikin sesi khusus soal ASI ya para wifi. Kayaknya ini topik yang seru buat dibahas ini. Bisa tips and trick juga nanti untuk bagaimana cara mungkin menyimpan ASI, cara nanti untuk memanaskan ASI dan kawan-kawan ya para wifi ya. Tapi yang pasti karena ini pengalaman pertama kita, please jangan bikin para wifi itu menekan diri sendiri. Dalam arti itu maksudnya apa ya? Terlalu aku tuh harus sempurna gitu kan ya, karena itu juga masih belajar para wifi. Jadi kalau ada salah, ada ini ya wajar aja para wifi, tenang aja, kita bisa kan pelajari kemudian di hari-hari esoknya. Betul. Nah gitu. Berikutnya untuk mengatasi baby blues ya. Baby blues setelah lahiran itu kalau bisa ada olahraga dikit-dikit. Aku dulu tuh suka pakai aplikasi sih. Jadi yang simple-simple aja, misalnya yang kayak sambil rebah gitu, angkat pantat gitu. Terus kalau enggak lunges. Pokoknya yang enggak sampai ketarik-ketarik sih jahitannya gitu. Jadi ini pastikan dulu kondisi para wifi masing-masing ya, maksud dalam arti luka jahitannya seperti apa gitu kan. Dan olahraga misalkan olahraga yang berat-berat. Jadi bisa juga dengan cara kayak misalkan jalan keliling komplek, bawa anak-anak waktu dijemur pagi ataupun sore waktu buat jalan-jalan sore, itu juga cukup. Yang penting buat stretching gitu ya. Lah ya buat para wifi supaya nggak mager. Jadi kan semua teraktivasi semua otot-ototnya. Termasuk kita bilang adalah menjaga pola makan yang sehat juga, karena dengan kita juga, kalau aku sih kalau kelaparan gampang jadi naga kayaknya. gampang emosi ya. Jadi buat ini juga kita atur pola makan juga, dan asupan yang kita makan juga supaya kualitas ASI juga terjaga dan lancar gitu kan, berkualitas juga ASINya seperti itu. Karena juga pengaruh juga ke kesehatan kita sendiri sih kalau kita
menjaga olahraga, menjaga stamina, menjaga pola makan juga, kita kan juga lebih fit ya, nggak gampang sakit juga gitu. Terus yang berikutnya itu mencoba ini ya, istirahat dari pekerjaan rumah tangga nih. Itu juga itu. Karena kan jaga bayi itu benar-benar ya whole time ya, 24 jam tuh diri kita untuk si baby. Jadi mungkin yang lain misalnya cuci baju anak itu udah harus di-sub di apa ya? Subkan ke ART, ke suami misalnya kucek-kucek pup kayak gitu ya. Iya. Itu sudah disubkan ke suami gitu loh. Ya ini kita bilang tergantung memang kondisi masing-masing ya para wifi ya. Emang kalau yang memang sudah punya ART, sudah punya babysitter, enak sih ini ya, sih emang lebih apa-apa enak ya. Bantu banget Betul. gitu loh. Tapi tetap kalau boleh sih aku mungkin Kasih saran. adalah tetap bangunlah bonding yang baik dengan anak-anak kita. Karena gimana ya, kita kan nggak mungkin bisa mengandalkan Orang babysitter lain ataupun untuk pembantu anak terus kita ya sih. untuk mengurus anak kita. Bisa aja sometimes dia mungkin akan pulang atau dia akan stop kerja. Nah itu kan untuk cari lagi kan juga nggak gampang gitu kan. Tapi kalau kita sudah ngerti, kalau bahasa Jawa tuh teteannya ngomongnya apa ya, sudah ngerti kayak sifat, karakter dan segala macamnya anak kita tuh, kita sudah nggak bingung gitu loh ya. Ada yang membantu ya puji Tuhan, nggak ada juga ya udah jalan aja, kita bisa laksanain sendiri gitu loh para wifi. Gitu. Dan juga mungkin untuk suami ya tadi ya, tolong ya untuk kita tugas-tugas rumah tangga yang capek-capek kayak tadi itu bener sih. Nggak perlu mempermasalahin istri belum cuci piring gitu. Ya itu sudah ada waktunya lah. Mending diam aja gitu ya. Mending suami diam aja. Nanti bersih sendiri ya dan piringnya. mungkin tolong kasih pengertian ke orang tua mungkin atau mertua ya. Ya, Kadang kan kalau yang ada lebih repot omongan mereka pedes ya. soalnya kan kayak ih cek males deh gitu kan. Males banget sih, ini masa nggak dibersihin, nunggu apa gitu kan. Nunggu apa gitu. Ya kalau enggak tolonglah para suami dibantu para suami mengerjakan para tugas rumah tangganya dulu gitu sementara waktu kayak gitu. Nah, yang terakhir cara mengatasi baby blues ini sebetulnya ini sudah last ini ya. Cara ada juga sih sebelumnya. Jadi contoh dengan masuk komunitas. Nah, seperti kayak gini para wifi ikut komunitas dengan mungkin BSS ataupun dengan komunitas misalkan sesama pejuang ASI atau sesama ibu-ibu yang sudah melahirkan, itu juga bisa membantu para wifi untuk mendapatkan informasi baru dan sekaligus juga mendapatkan dukungan moral ya, karena kan kita sama-sama mengalami nih. Kalau kita curhat ke suami atau ke suami kan suami nggak ngalamin kan, jadi kan mungkin dia nggak bisa empati sama keadaannya kita ya. Kalau ke mertua nanti atau ke mama bilangnya nggak becus. Mereka juga ngalamin kayak kita. Dulu nggak ada pembantu, nggak ada ART, nggak ada bisa semua. Anak 4 juga bisa kok ngurus semua sendiri. Nggak head to head ya. Nggak head to head. Mungkin karena dulu apa ya, lebih simple ya mungkin ya. Nggak macam-macam. Zaman dulu nggak pakai penghangat, nggak pakai penghangat AC gitu kan. Zaman dulu katanya harus disusuin aja, nggak ada yang sedot-sedot pompa gitu, nggak ada. Betul. Sulfor ya udah cepet aja sulfor, nggak ada alergi zaman dulu juga kan, nggak pusing-pusing para wifi seperti itu. Nah tadi benar tadi Shelly bilang tadi last memang kalau emang nggak bisa mengatasi semuanya itu ya harus pergi cari terapis atau konselor sih. Jadi konsultasilah kepada tenaga profesional para wifi yang emang benar-benar emang ahli di bidang itu dan bisa memberikan literasi yang mendalam ya. Betul. Usahakan waktu itu para wifi harus jujur ya, jujur apa adanya. Cerita ini dicurhat aja semuanya kepada terapis, psikolognya itu. Dan lebih baik lagi kalau emang bisa datang berdua dengan suami. Jadi suami juga mengerti kondisi, karena kan gini, kalau mungkin kita yang ceritakan kita bukan figur otoritas ya para wifi ya. Tapi kalau emang ada figur yang emang ahlinya dan dia yang menjelaskan, ya orang kan suami akan lebih dengar ya, lebih mengerti. Oh ternyata bukan istriku lebay. Oh ternyata memang itu hal yang wajar, hal yang perlu dia mengerti seperti itu. Harapannya dengan begitu mungkin kedepannya suami juga bisa ikut terlibat dalam mengurus anak-anak seperti itu. Gimana para wifi? Kira-kira info kita kasih hari ini bermanfaat atau enggak buat para wifi? Apakah para wifi ada ide lain atau bagaimana dulu menghadapi waktu anak pertama, baby blues, anak kedua, gitu pengalaman ya. baby blues mungkin pernah ngerasain enggak? Atau bukan baby blues tapi postpartum syndrome gitu ya. Yang sampai depresi mungkin juga. Nah gimana caranya bisa survive dan bisa mungkin akhirnya malah menjadi inspirasi buat para wifi yang lainnya supaya gitu. bisa menjalani hidupnya ini lebih
enjoy ya. Betul. Menghidupi kehidupan setelah mempunyai anak tuh lebih enjoy. Karena kan memang kita bilang ada perbedaan yang signifikan gitu. Itu yang asalnya cuma sekedar istilahnya kayak bebas gitu kan, kita mau ngapa-ngapain, menjadi punya suatu kewajiban khusus dengan label adalah ibu. Itu susah-susah gampang sih. Benar. Kita ngeliat orang lain kayak gini kayak gitu, tapi setelah kita jalanin itu ternyata susah juga ya, berat juga gitu loh. Malah setelah lahir anak tuh kan kita lebih menghargai orang lain ya. Betul. Wah ternyata dia hebat ya, dia bisa kayak gini ya. Wah ternyata dia wanita tangguh gitu Iya. ya. Contohnya seperti wanita di sebelah saya ini yang bisa full time dia loh jaga anaknya sih dari bayi sampai sekarang umur besar gitu kan. Enggak juga lah, ada pokoknya ya itu, Wifey harus perhatikan poin-poinnya itu. Gimana caranya supaya seimbangkan semuanya lah. Benar. Oke, kalau gitu sekian hari ini video kita. Semoga membantu para wifi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung kita untuk bisa menginspirasi semakin banyak para wanita di luar sana. Dan itu aja deh kalau gitu. See you. See you. Bye bye.